Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Dendam Arwah Agatha, memasuki part yang ke-10. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Naila Nur Fajriya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sedangkan di luar sana, Stephen ini tengah memulai hujan badai yang bercampur angin. Kepalanya teramat pening, pikirannya kalut, mengaitkan peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Agatha yang tidak tahu menghilang kemana. Diamnya Zahra, bayi yang tiba-tiba menghilang dari perut pasiennya itu. Sekarang ditambah lagi dengan masalah rumit Clara dan juga mamanya. Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli walau genangan air hujan sudah naik ke permukaan dan menenggelamkan ban mobilnya. Dirinya tetap melajukan kendaraannya itu untuk segera sampai ke apartemennya. Kaca depannya pun semakin buram dan menyesatkan penglihatannya. Bahkan komponen wiper yang telah terpasang pun tidak cukup membantunya, sehingga saat ini dirinya kesulitan untuk memfokuskan pandangannya ke arah depan. Ketika hendak mencari tempat untuk memberhentikan mobilnya sejenak, dari arah yang berlawanan tiba-tiba ada mobil lainnya yang nampak hilang kendali dan hampir menghantam mobil Stephen. Dirinya pun berusaha banting setir untuk menghindari terjadinya tabrakan. Injakan laju gas yang terlalu kencang membuatnya tidak bisa mengontrol kemudinya. Ia mencoba untuk mengendalikan kendaraannya yang masih berputar-putar dan membuat jejak di aspal jalan. Akhirnya, dirinya ini berhasil untuk memberhentikan mobilnya itu dengan menginjak rem sekuat tenaga. Namun, brak! Baru juga ia menghirup nafas lega dari arah samping sebuah truk gandeng besar yang berkecepatan tinggi, tanpa ampun langsung menghantam badan mobilnya. Hingga kendaraan itu terpental dan terguling beberapa meter di tempat sebelumnya. Sedangkan truk besar tadi itu menabrak suatu pohon di pinggir jalan hingga tumbang. Keadaan mobil Stephen kini dalam kondisi terbalik. Seluruh badan mobil mengalami kerusakan parah. Untung saja kendaraannya itu tidak meledak. Namun belum ada tanda-tanda seseorang keluar dari mobil itu. Lalu lintas kendaraan yang tadinya berlalu lalang kini mulai memberhentikan kendaraannya masing-masing di tepian trotoar. Mereka berhamburan ke dua arah yang berbeda. Sebagian menghampiri Stephen dan berusaha untuk menolongnya. Sebagian lagi berlari ke arah truk itu untuk menyelamatkan nyawa sopirnya. Dua orang lelaki berbadan tegap sedang berusaha membuka pintu mobil Stephen yang dalam keadaan terkunci. Salah satu dari mereka mencoba untuk memasukkan tangannya kepada kaca mobil yang sebagian kacanya itu sudah pecah. Ketika pintu telah berhasil dibuka, segera dua pria itu melepas seatbelt yang membelit Stephen dan membawa tubuh itu keluar. Stephen masih tidak sadarkan diri, tubuhnya penuh luka, begitupun pada wajahnya. Beberapa serpihan kaca kecil tertancap di badannya. Mereka pun menggeletakkan tubuh itu ke aspal. Satu pria mencoba mengecek jantung dan juga urat nadinya, dan ternyata jantungnya masih berdetak namun dalam keadaan lemah. Mereka lalu bergegas untuk menghubungi ambulan agar Stephen ini bisa secepatnya mendapatkan pertolongan. Setelah itu, mereka mengambil gawai Stephen untuk menghubungi orang terdekatnya dan memberitahukan tentang kecelakaan yang terjadi ini. Dilihatnya beberapa panggilan penting pada benda pipi berbentuk kotak itu. Nama dan juga nomor di kontak handphone bertuliskan Clara segera dihubungi oleh mereka. Sayangnya nomor itu sedang dalam keadaan tidak aktif.
sehingga mereka beralih untuk mencari kontak yang lain. Setelah menemukannya, tanpa pikir panjang, pria itu langsung meneleponnya. Telepon berdering dan panggilan pun berlangsung. "Iya Steph, ada apa? Papa sedang istirahat nih. Besok saja ya kita bicaranya." Suara sahutan orang tua Stephen dari seberang sana. Tunggu pak, sebentar pak," ucap pria itu yang mencoba menahan panggilannya agar tidak terputus. "Loh, siapa ini? Mengapa ponsel anak saya bisa ada di tangan Anda?" tanya Papa Stephen padanya. Begini pak, saya ingin memberitahukan bahwa anak bapak sekarang ini mengalami kecelakaan di jalan raya yang mengarah di sebuah apartemen elit yang terletak di kawasan Geraha Tirta Kencana. Saya harap secepat mungkin bapak segera menyusul untuk datang ke rumah sakit terdekat, karena kami sudah menghubungi ambulan untuk membawa anak bapak agar dapat segera ditangani. Pria itu menjelaskan secara detail kejadian yang menimpa putranya itu. Tanpa menjawab, orang tua Stephen langsung menutup panggilannya. Lelaki yang sudah sepuh itu syok mendengar kabar bahwa putra sematawayangnya itu telah mengalami kecelakaan. Ia jatuh lemas terduduk sambil memegangi dadanya. Istrinya yang tadinya tertidur menjadi kaget karena mendengar hentakan dari tubuh suaminya itu. "Astaga, papa!" Buru-buru ia langsung menghampiri suaminya yang sudah dalam keadaan menangis. "Ada apa, Pak? Apa jantung papa kumat lagi?" tanya istrinya itu. Lelaki itu langsung mendekap tubuh istrinya. "Ada apa, Pak? Kok papa menangis?" tanyanya kembali. Stephen anak kita. Dia mengalami kecelakaan," ungkap lelaki itu. "Apa?" Istrinya pun ikut syok mendengar berita tentang putranya. "Mama gak mau, Pak, kalau harus kehilangan Stephen juga." Dirinya semakin terisak. "Mama gak mau kehilangan anak mama lagi untuk yang kedua kalinya. Cukup Reval saja yang diambil, Stephen jangan," ucapnya pada suaminya itu. "Ayo, kita ke rumah sakit sekarang mah. Tempat Stephen kecelakaan itu ternyata tidak jauh dari lokasi apartemennya. Mungkin mereka membawanya ke rumah sakit tempat Stephen itu bekerja," ajak pria parubaya itu kepada istrinya. Mereka berdua pun memutuskan untuk menyusul Stephen ke rumah sakit Pelipur Lara, yang tidak lain adalah rumah sakit itu sendiri merupakan tempat anaknya berdinas. 2 mobil polisi, 1 mobil ambulan nampak sudah sampai di titik lokasi kejadian. Para petugas rumah sakit segera mengambil tandu dan membawa tubuh Stephen masuk ke dalam ambulan. Beberapa anggota Polres juga telah memasang polis lain di sekitar area itu. Mereka lalu menghampiri 2 orang pria yang telah menolong Stephen untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sedangkan anggota lainnya menghampiri truk besar yang menabrak pohon itu untuk mencari informasi bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Saat ini ambulan telah membawa Stephen ke rumah sakit terdekat untuk segera ditangani. Hanya membutuhkan waktu hampir setengah jam saja, ambulan itu pun telah sampai di lokasi rumah sakit Pelipur Lara. Untuk saja kecelakaan itu terjadi pada dini hari, jadi sopir ambulan itu bisa ngebut tanpa ada halangan kendaraan lain yang menghambat perjalanannya. Satu petugas langsung memanggil beberapa suster untuk segera membawakan hospital bed untuk Stephen. Satunya lagi tetap standby di ambulan untuk menjaganya. Suster Rani dan juga Suster Inggit pun datang. Mereka lalu membantu para petugas itu untuk memindahkan tubuh Stephen ke ranjang hospital bed dorong yang telah disiapkannya. Sesegera mungkin, 2 suster cantik itu membawa Stephen ke ruang IGD untuk secepatnya mendapatkan pertolongan. Andre yang baru saja keluar meninggalkan ruangannya pun segera mengurungkan niatnya untuk pulang. Setelah matanya ini ternyata tidak sengaja melihat tubuh Stephen yang tergeletak tidak berdaya dengan didorong beberapa petugas rumah sakit untuk dibawa ke ruangan darurat. Ia pun lari tergopoh-gopoh untuk menyusul temannya itu yang sedang berjuang melawan maut. "Sus, biarkan saya masuk, Sus. Saya adalah seorang dokter sekaligus temannya." "Maaf dok, tetap tidak bisa. Anda harus tetap menunggu di luar. Permisi." Suster Rani pun menutup pintu ruangan itu.
Andre nampak gelisah melihat keadaan temannya yang hampir sekarat. Banyak sekali goresan luka di sekujur tubuhnya. Dirinya ini berjalan mondar-mandir ke sana kemari, tidak sabar menunggu kabar tentang kondisi temannya saat ini. Dalam kebingungan itu, dua petugas polisi datang ke arahnya. Mereka menyerahkan benda pipi milik Stephen itu kepadanya. "Permisi, apakah Anda termasuk keluarga dari pasien?" tanya aparat kepolisian itu pada Andre. Iya Pak, saya temannya. Apa yang terjadi sebenarnya Pak pada teman saya Pak?" Kembali dirinya ini menanyakan tentang kronologisnya. "Maaf, teman Anda mengalami kecelakaan yang cukup parah di jalan raya dekat rumah sakit ini. Mobilnya dihantam oleh sebuah truk gandeng besar dari arah samping, sehingga badan kendaraan itu hancur lebur. Mobilnya terpental dan terguling beberapa ratus meter, dan tubuhnya terjepit badan mobil yang mengakibatkan keadaannya terluka parah hingga tidak sadarkan diri," ungkap anggota kepolisian yang menjelaskan secara rinci kejadian demi kejadian itu kepadanya. "Astaga, Steph. Lalu, apakah ada motif lainnya, Pak? Maksud saya, adanya campur tangan seseorang dalam kecelakaan itu." Andre masih berpikir ada hal janggal tentang peristiwa yang menimpa temannya itu. Menurut keterangan para saksi yang ada di TKP, kecelakaan yang terjadi murni akibat kondisi hujan yang begitu sangat deras, yang menyebabkan sopir truk itu hilang kendali dan tidak melihat bahwa ada mobil yang sedang berhenti di depannya, tutur salah satu anggota kepolisian berbadan tegap itu kepadanya. "Baiklah kalau begitu Pak, terima kasih atas informasinya," sahut Andre. Tangannya menerima ponsel Stephen yang diserahkan pihak kepolisian padanya. Setelah memberikan keterangannya, dua orang petugas berseragam itu pun keluar dari rumah sakit tersebut yang diantarkan oleh Andre hingga ke depan lobi. Setelah mereka pergi, masuklah mobil sedan hitam keluaran lawas di area depan rumah sakit yang berjalan lurus menuju tempat parkir. Andre nampak sudah mengenal dengan betul kendaraan roda 4 itu milik siapa. Berselang sekitar 10 menitan, ada dua orang, yaitu lelaki dan perempuan parubaya yang menghampirinya. "Om, Tante," Andre menjabat tangan keduanya. "Bagaimana Stephen dan juga dirawat di ruang berapa dia?" Mereka adalah kedua orang tua Stephen yang datang untuk melihat keadaan putranya. Sikap Andre agak dingin kepada dua manusia diketahui sudah berumur itu. Ia masih ingat betul cerita Stephen dan perlakuan buruk mereka terhadap anaknya sendiri. Maklum, selain Agatha, orang terdekat yang bisa dipercaya oleh Stephen adalah Andre. Jadi tidak heran jika dirinya mengetahui semua tentang kisah hidup temannya selama ini. Dari dulu setelah kakak dari temannya itu meninggal, orang tuanya selalu menyalahkannya atas kematian yang menimpa putra sulungnya itu. Padahal dirinya bukanlah penyebab dari peristiwa kecelakaan tragis yang telah menimpa kakaknya beberapa tahun silam. Entahlah, Andre semakin merasa bahwa kedua orang tua Stephen sangatlah pilih kasih dan tidak adil terhadap temannya itu. Mengapa setelah mendengar Stephen kecelakaan, mereka kok baru datang? Mengapa tidak dari dulu? Saat Stephen ini kan membutuhkan dukungan dari mereka tentunya untuk memulai karirnya sebagai seorang dokter. Kemana saja mereka dulu dan mengapa baru muncul? Apakah nyawa Stephen harus berada di ujung tanduk dulu? Barulah mereka sudi untuk menemui putra semata wayangnya itu. Sungguh, hati Andre seperti tersayat saat mengingat kisah temannya itu. Ingin sekali umpatan-umpatan kasar diberikan kepada dua orang tua yang ada di depannya saat ini. Namun ia masih bisa menahan emosi. Walau bagaimanapun mereka lebih tua darinya dan umur mereka juga sepantaran dengan orang tuanya. Kesopanan dan juga tata krama yang diajarkan oleh orang tuanya masih ia terapkan. Sehingga dirinya ini lebih memilih untuk diam dan mengantarkan kedua orang itu untuk menemui putranya yang sedang dirawat di ruang IGD. "Om, Tante, ini ruangan Stephen. Dia masih dalam masa penanganan di dalam sana. Siapapun tidak boleh diizinkan untuk masuk sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut dari dokter tentang kondisi Stephen," jelas Andre pada mereka. "Terima kasih banyak ya nak. Nah Andre sebelumnya," ucap mama dari Stephen itu padanya.
Andre hanya mengangguk, kemudian berlalu meninggalkan mereka dan memilih berpindah untuk mencari tempat lainnya sambil menunggu adanya kabar tentang keadaan temannya itu. Mending gue pergi dari sana dan cari tempat lain. Males banget jika harus duduk sejajar. Yang ada tambah muak lihat muka mereka yang sok care gitu. Andre mengomel sendiri sambil berjalan ke arah depan. Tidak tahu hendak pergi kemana dokter satu itu. Jam rumah sakit itu berdenting, memberitahukan bahwa sekarang ini sudah pukul 3 pagi. Para petugas pun berlalu lalang keluar dan kemudian pergi dari tempat itu. Ada sebagian pulang dan sebagian lagi berganti shift dengan petugas medis yang lain. Mereka disibukkan dengan tugasnya masing-masing. Begitulah pemandangan rumah sakit saat ini. Clara kemudian terbangun dari tidur lelapnya. Ia menoleh ke arah jam yang tergantung di dinding kamarnya. Lalu dirinya ini bangkit dan melangkah mengambil gawainya yang tadinya ia charge di dekat meja riasnya. Saat telepon dinyalakan, ada beberapa panggilan masuk dari nomor Stephen. Clara beranggapan mungkin Stephen juga merasa cemas setelah sambungan teleponnya tadi tiba-tiba terputus karena baterainya yang habis. Dirinya berpikir bahwa mungkin teman masa kecilnya itu sedang bersantai dan beristirahat di apartemennya. Ia pun berniat untuk menghubunginya kembali dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tadi malam itu. Di saat Andre sedang melepas penatnya dan duduk di kursi tunggu di ruangan lainnya, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang bergetar di kantung bajunya itu. Saat dilihat ternyata telepon genggam milik Stephen ini berdering. Ia melihat ada panggilan masuk dari Clara. Harusnya ia matikan saja gawe Stephen tadi agar tidak ada panggilan masuk yang mengganggunya. Dirinya berniat ingin menolak panggilan itu, namun takutnya ada hal penting yang ingin Clara sampaikan kepada Stephen. Dengan terpaksa, panggilan masuk itu pun ia terima. Ia katakan, "Anda perlu apa?" Jawabnya ketus. "Halo Steph, kok suara kamu beda?" Sahut Clara di seberang sana. "Ya bedalah, orang yang angkat bukan dia. Ngapain si gadis perusak hubungan ini tiba-tiba telepon?" Andre masih membatin dalam hatinya. Saat ini moodnya ini benar-benar sedang tidak bagus. Yang pertama, karena orang tua Stephen, dan sekarang gara-gara Clara. Jujur saja Andre memang agak tidak suka dengan wanita yang sudah menjadi teman lama Stephen dari dirinya itu semasa kecil. Bukan maksud hati iri karena Clara jauh lebih mengenal Stephen ketimbang dirinya, tapi Andre sangat tidak suka jika gadis itu menjadi perusak hubungan antara Stephen dan juga Agatha. "Halo, apa kau mendengarku?" Teriakan Clara di telepon membuat Andre sedikit kaget. "Aku bukan Stephen, aku ini teman seprofesinya," balasnya tanpa menyebutkan namanya. "Oh, kok teleponnya bisa ada di kamu? Stephen mana? Apa dia sedang sama kamu saat ini?" Pertanyaan yang dilontarkan Clara membuat Andre seakan malas untuk menjawabnya. Cerewet sekali gadis ini. Apa pentingnya buatnya jika Stephen ini bersamaku atau tidak? Ia masih menggerutu dalam hatinya. "Halo? Halo?" Clara ini berucap kembali saat panggilan yang berlangsung itu hening tanpa jawaban. Iya. Pagi nanti kau datang sendiri sajalah ke rumah sakit ini. Bukankah kau juga sudah terpilih menjadi salah satu dokter di sini?" Ujar Andre yang nampak sewot. Ia pun langsung menutup panggilan itu. Tut, tut, tut. Panggilannya terputus. Clara pun melihat ponselnya dan kemudian mengernyitkan dahinya. Dasar pria aneh, celotehnya. Clara masih kepikiran tentang perial handphone Stephen yang dibawa temannya. Kiranya kemanakah teman masa kecilnya itu berada, dan mengapa dia menyerahkan telepon pribadinya itu kepada Andre? Kemanakah kiranya Stephen pergi, sampai-sampai harus meninggalkan gawainya? Ataukah mungkin dia memang sedang ada pekerjaan darurat? Berbagai pertanyaan menyerbu di pikirannya saat ini. Ingin rasanya dirinya itu memutar waktu untuk segera melihat terbitnya sang fajar. Tidak sabar rasanya untuk segera bergegas ke rumah sakit itu dan bertemu dengan Stephen. Mungkin setelah melihat wajahnya dan menceritakan semuanya, hati Clara akan mencair. Dan dirinya juga bisa melupakan kata-kata kasar mamanya melalui kesibukan dirinya di rumah sakit itu.
Tapi dirinya itu bingung bagaimana caranya nanti untuk berpamitan kepada mamanya itu. Sedangkan rumah sakit yang telah menerimanya juga merupakan rumah sakit tempat Stephen ini berdinas. Apa iya nanti mama akan mengizinkanku untuk bekerja di sana? Hatinya mulai gusar. Tapi kalau aku nanti tidak boleh pergi, bagaimana? Terus, lamaran kerjaku yang sudah terlanjur diterima, ya itu harus kuapakan? Clara mondar-mandir seperti orang yang sedang bingung. Taulah, lebih baik aku mandi biar pikiranku ini ya nggak kemana-mana. Begitulah celotehnya. Ia pun mengambil handuk kimononya dan berlalu pergi ke kamar mandinya. Sayup-sayup itu kemudian terdengar azan subuh yang berkumandang. Andre pun segera bersiap-siap untuk mengambil wudhu bersama para rekan seprofesinya yang lain. Akhir-akhir ini, dirinya merasa jauh dengan penciptanya. Inilah waktu yang tepat untuk mendoakan keselamatan temannya itu yang sekarang ini sedang berjuang melawan maut. Sempat dirinya ini berpikir, mengapa orang sebaik temannya itu kok diberikan cobaan yang bertubi-tubi oleh sang pencipta jagat raya ini? Ujiannya seakan tiada habisnya. Satu cobaan belum selesai, cobaan yang lain datang lagi dan lagi. Apalagi orang yang dianggap sebagai penyemangat hidupnya itu belum juga ditemukan hingga saat ini. Di mana keberadaan dari calon istri Stephen itu, tiada seorang pun yang mengetahuinya. Gadis itu bagaikan sudah hilang di telan bumi. Bahkan beberapa lembar poster orang hilang yang tertempel di tiang jalanan pun tidak cukup membantunya. Belum ada satu orang pun yang memberi kabar atau sekedar menelepon untuk memberi informasi tentang keberadaan Agatha. Padahal mereka ini juga telah membuat laporan orang hilang di kantor polisi terdekat. Namun hingga saat ini mereka belum tahu laporannya itu sudah dalam pemrosesan atau belum. Hampir 4 bulan lamanya Agatha belum juga ditemukan. Entah bagaimana keadaannya saat ini. Tiada satu orang pun yang mengetahuinya. Andre memang dikenal sebagai salah satu teman yang paling peduli jika ada seorang temannya yang mengalami kesulitan. Namun, kadang di balik itu semua juga masih ada orang yang berusaha untuk memanfaatkan kebaikannya. Kadang kita ini juga tidak disuruh untuk selalu bersikap baik kepada semua orang. Ada kalanya di mana orang itu malah akan memanfaatkan kelemahan itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Maka dari itu, Andre ini sekarang juga lebih berhati-hati untuk memilih teman. Apalagi jika mereka baru saja bertemu dan berkenalan, terus ujung-ujungnya pinjam duit deh. Namun di balik kekhawatirannya itu, dirinya belum mengetahui misteri yang sebenarnya di balik peristiwa menghilangnya Agatha. Jika ia tahu, pasti dirinya ini juga shock, apalagi Stephen. Bagaimana tidak shock jika wanita yang terus berusaha dicarinya itu kini hanyalah tinggal nama saja. Senyumnya yang dirindukan, keceriaannya, tebaran energi positifnya, semangat yang dia berikan, semua itu hanyalah tinggal kenangan yang nantinya akan menggoreskan luka baru di lubuk hati mereka masing-masing. Kok malah melamun? Entar kesambet loh, tegur seseorang yang kala itu tiba-tiba muncul dari belakang dan mengagetkannya. Kamu rupanya Dim, sahut Andre. Iya emang aku, terus siapa lagi? Selutupnya. Ngapain sih melamun di tempat wudhu? Nggak baik loh, timbal Dimas kembali. Bagaimana nggak ngelamun Dim? Aku kepikiran dengan kondisi Stephen saat ini. Andre pun mengurungkan niatnya dan malah duduk di emperan lantai tempat wudhu itu. Iya, aku paham. Tadi itu aku juga bertemu orang tuanya Stephen di sana. Dimas pun menghampiri Andre dan merangkulnya. Kemudian mereka duduk bersebelahan. Lebih baik kita doakan saja supaya Stephen ini bisa melewati masa kritisnya yang sekarang ini. Ya udah yuk, tambahnya lagi yang berusaha menghibur teman seprofesinya itu. Dimas pun mengulurkan tangannya untuk membantu Andre bangkit dan mengajaknya untuk segera mengambil wudhu sebelum waktu subuh itu habis. Mereka pun beranjak dan bergegas untuk segera menunaikan ibadahnya. Tidak lupa lantunan doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati akan membantu temannya itu dalam melewati ujian mautnya. Sedangkan di rumah megah itu, mata Eva pun terbangun.
Ia melirik ke arah sudut dan mendapati sosok itu masih mencakar-cakar dinding kamarnya. Dirinya pun bangkit dan kemudian mulai memikirkan rencana untuk melenyapkan Stephen, yang tanpa ia ketahui bahwa Stephen sendiri sekarang sudah berada di ujung tanduk. Jika nantinya dirinya itu tahu, mungkin dalam hatinya itu ia sudah bersorak riang, bahkan mungkin membuat pesta besar-besaran atas musibah yang menimpanya. Eva membuka laci meja di samping tempat tidurnya dan melihat bunga kantil yang biasanya selalu dimakannya itu rupanya sudah habis. Selain menjadi pemuja iblis, bunga itu adalah merupakan syarat utama agar dirinya itu selalu nampak awet muda. Ia pun kemudian berlalu dari kamar sambil melenteng satu tas kecil dan meninggalkan sosok itu sendirian di ruangannya. Mungkin karena terburu-buru sehingga dirinya lupa untuk mengunci biliknya itu. Ia pun pergi ke arah belakang dengan mengendap-endap, takut akan putrinya itu terbangun lalu memergokinya. Dirinya bersembunyi di balik tembok dan terlihat sedang menelepon seseorang. Tidak sampai setengah jam, suara deru mobil terdengar dari arah belakang gudang rumahnya. Ia pun lantas buru-buru keluar dan berjalan menghampiri kendaraan yang telah siap untuk mengantarkannya. Sengaja ia memilih pergi selepas subuh, karena setahu Eva, putrinya itu tidak pernah bangun pagi sebelum jam 7. Dan sebelum jam 7, dirinya itu juga sudah harus berada di dalam rumah, agar putrinya itu tidak curiga dan menangkap basah dirinya. Tujuannya tidak lain adalah menemui dukun andalannya itu untuk meminta tambahan persediaan bunga kantilnya yang sudah habis. Eva juga memiliki anak buah yang dapat diandalkan dan siap kapan saja untuk mengantarkan kemanapun dirinya itu pergi. Ia pun bergegas mengendarai mobil jeep itu beserta dua anak buahnya menuju kediaman dukun langganannya. Selesai mandi, Clara kemudian menyiapkan pakaiannya dan beberapa keperluan lainnya untuk ia bawa ke rumah sakit. Entah apa reaksinya jika ia mengetahui tentang keadaan Stephen yang belum sadarkan diri setelah kecelakaan tragis yang menimpanya. Setelah berganti baju, Clara pun berniat untuk membujuk mamanya kembali agar memperbolehkannya untuk bekerja di satu rumah sakit yang sama dengan Stephen. Dirinya kemudian pergi ke dapur untuk membuatkan mamanya itu kopi hitam kesukaannya. Anggap saja gadis itu sedang berusaha mencari cara untuk membujuk mamanya yang sedang marah. Saat kopi telah siap untuk diantarkan, Clara ini berlanjut meneruskan aksinya itu untuk mengantarkan sendiri kopi itu ke kamar mamanya. Semoga saja mama nanti mengizinkanku untuk pergi. Dirinya tengah bicara sendiri untuk menghilangkan rasa nervousnya. Takut mamanya itu tahu jika itu hanyalah akal-akalannya saja untuk mencari simpatinya. Tok tok tok. Ma, masih tidur ya? Clara bawain kopi kesukaan mama nih. Rayu gadis itu dari luar pintu kamar. Masih hening, tidak ada suara yang menjawab. Ma, Clara masuk ya? Ucapnya lagi. Setelah pintu terbuka, Clara pun kemudian tidak mendapati mamanya berada di dalam biliknya. Matanya justru menangkap satu sosok yang sedang duduk meringkuk di pojok kamar mamanya. Ia terkejut. Ya, kemudian gelas kopi yang dibawanya itu pun hampir saja jatuh dari genggamannya. Nampaknya dirinya ini ketakutan dan memundurkan langkahnya beberapa jengkal. Clara tidak tahu siapakah kiranya wanita tersebut yang berambut panjang yang ada di dalam kamarnya itu. Baju yang dikenakan wanita itu pun lusuh, rambut panjangnya yang acak-acakan digerai begitu saja. Tapi Clara melihat bahwa kaki wanita itu menapak di lantai kamar mamanya. Ia pun mengelus dadanya dan membuang napas lega. Siapa dia? Kok bisa ada di kamar mamaku sih? Mama juga nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Atau mungkin anak dari teman mama ya? Tapi kenapa mama membawanya ke sini? Ribuan pertanyaan dalam pikirannya sudah membuatnya penasaran. Ia pun meletakkan kopi itu di atas meja kecil. Dirinya lalu memberanikan diri untuk mendekati wanita yang tengah duduk meringkuk itu dan menanyakan siapakah sebenarnya dirinya. Clara berjongkok tepat di hadapannya, mengamati penampilan perempuan itu dari atas ke bawah.
Dengan berhati-hati, dirinya ini mencoba untuk mengelus rambutnya. "Hei, siapa kamu?" Saat menyentuhnya, tangan Clara merasa gemetar. Wanita itu lalu memanglingkan mukanya langsung ke hadapan Clara. Wah! Karena terkejut, tubuh Clara ini sampai terjatuh ke belakang. Bagaimana tidak terkejut, wanita di hadapannya itu langsung menunjukkan mukanya dengan tatapan mata yang melotot. "Siapa kamu?" tanyanya terbata-bata. Badannya masih gemetar. Tanpa menjawabnya, tiba-tiba wanita itu bangkit dan duduk di ranjang mamanya dengan wajah yang menunduk. Sesuai perjanjian, sosok misterius itu hanya akan menuruti perintah dari mamanya saja. Jika nantinya ada orang lain yang tahu tentang keberadaannya, maka sosok itu hanya akan diam dan mematung tanpa menjawab semua perkataan orang tersebut. Sedangkan Clara sendiri masih belum mengetahui bahwa wanita yang ditemuinya itu adalah Kunti peliharaan mamanya. Clara pun ikut bangkit dan duduk bersebelahan dengan wanita itu. Ia memandang setiap inci tubuh wanita itu. Kulitnya nampak pucat dan ada luka memar membiru di beberapa anggota tubuhnya. "Apa kamu sedang sakit?" Tangan Clara mulai berani untuk menyentuh dirinya. Namun, saat disentuh olehnya, sosok wanita itu nampak mengelak. "Jangan takut, namaku Clara. Kamu pasti salah satu anak dari teman mamaku. Senang berkenalan denganmu." Gadis konyol itu malah memperkenalkan diri dan menjabat tangannya. Telapak tangannya dingin saat ia mencoba bersalaman dengannya. Saat itu Clara masih belum sadar dan menganggap bahwa wanita itu mungkin sedang dalam keadaan sakit, sehingga suhu tubuhnya terlihat tidak stabil. Namun jika orang yang sedang sakit, maka tubuhnya itu akan menjadi hangat atau panas. Tapi wanita ini berbeda, tubuhnya malah berubah dingin sedingin es. "Kamu sebenarnya cantik, sayangnya keadaan rambutmu acak-adul begini." Sudah merasa tidak takut lagi, Clara berulang kali mengelus-ngelus rambut panjangnya yang tergerai. "Aku sisirin ya." Gadis itu pun kembali bangkit untuk mengambil sebuah sisir yang ada di meja rias mamanya. Setelah mendapatkan benda itu, disisirlah rambut wanita itu secara perlahan. Namun agak susah baginya untuk merapikannya, karena keadaan rambutnya yang sudah gimbal seperti tidak pernah keramas berminggu-minggu. Sedang asik menyisir rambutnya, Clara ini seperti menemukan ada yang aneh di kepala wanita itu. Karena sisirannya itu tiba-tiba tersangkut di atas kepalanya. Berniat untuk melepaskan sisir itu, tangannya malah meraba benda aneh di kepalanya. Apa ini? Hampir tangan itu menyentuh benda di kepalanya, tapi wanita itu malah mengelak dan berlari keluar kamar. "Astaga, mau kemana dia?" demalnya. "Bisa bahaya nanti kalau mama tahu. Nanti yang ada ngamuknya bisa mengguncang seisi dunia ini. Wah, gawat ini." Clara pun keluar untuk mencari wanita itu. Ke arah mana dia ya larinya? Ia menggaruk kepalanya dan terlihat celingukan ke kanan dan ke kiri. Dirinya pun lalu memutuskan untuk mencarinya di sekeliling rumah. Siapa tahu saja wanita itu berada di sana. Clara lantas bergerak cepat sebelum mamanya nanti ini mengetahui hal tersebut. Untung saja mamanya sedang tidak berada di rumah. Jadi, ya dirinya bisa leluasa untuk mencari keberadaan wanita itu. Bersembunyi di mana dia ini? Menyusahkan saja, gerutunya. Capek mencarinya di segala penjuru rumahnya. Clara pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Siapa tahu saja wanita itu juga berada di sana. Baru beberapa jengkal ia melangkahkan kakinya dari arah garasinya. Nampak sebuah sorotan dari lampu mobilnya menyala. Kemudian disusul oleh bunyi klakson berulang-ulang kali. Ia lalu beranjak masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil kunci garasinya. Setelah menemukan kunci itu, barulah dirinya ini kembali lagi untuk membuka pintu garasinya itu. Diangkatnya pintu yang berbentuk seperti rolling door itu ke atas. Dirinya pun terkejut mendapati wanita itu sudah berada di dalam mobilnya. Sungguh aneh. Padahal pintu garasi dan juga mobilnya tadi dalam keadaan terkunci. Lalu bagaimana caranya wanita itu bisa masuk ke sana? Clara segera menghampirinya dan berusaha mengajaknya untuk turun.
Namun, lagi-lagi wanita itu malah menolak dan enggan turun dari kendaraannya tersebut. "Kumohon turunlah, aku sudah terlambat ini." Kesal karena wanita itu tidak bisa diajak bicara baik-baik, dirinya pun tanpa sengaja telah membentaknya. "Aduh, mama kemana lagi ini?" dumelnya. Dirinya dikejar waktu karena hari ini adalah hari pertamanya bekerja di rumah sakit. "Kau tunggu di sini ya, jangan kemana-mana." Clara kembali masuk ke dalam rumahnya lagi untuk mengambil sesuatu. Tidak berselang lama, dirinya pun kembali dengan menenteng sebuah tas di tangannya. Ia juga membawa satu jaket beserta maskernya, yang kemudian semua barangnya dipakaikannya kepada tubuh wanita itu. Semua itu untuk berjaga-jaga. Siapa tahu saja saat di perjalanan nanti dirinya akan berpapasan oleh mamanya. Ia terpaksa membawa wanita itu bersamanya. Mau bagaimana lagi, di rumah tidak ada orang, dan mamanya pun juga dirinya tidak tahu pergi kemana. Kalaupun nanti dirinya bertemu dengan mamanya, ia bisa menjawab dengan alasan itu, kemudian mempertanyakan tentang keberadaan wanita itu yang dibawanya ke rumah tanpa sepengetahuannya. Clara kemudian melajukan mobilnya, kemudian dirinya kembali turun untuk mengunci garasi sekaligus pintu rumahnya. Lalu ia meletakkan kunci itu di bawah pot bunga kecil seperti biasanya. Berangkatlah dirinya dengan wanita itu ke arah rumah sakit. Dalam perjalanan, Clara merasakan bahwa gelagat wanita itu agak aneh. Baru saja ia tertawa, kemudian menangis, lalu tertawa lagi, dan kadang-kadang matanya itu melotot ke arahnya. "Kok bisa sih mama bawa orang aneh ini ke rumah?" Clara mengoceh sambil tangannya terus fokus mengemudi. Dirinya lalu melihat jam pada dashboard mobilnya. Pukul 7 lebih, ternyata. Ia pun menambah kecepatannya untuk mengejar waktu supaya tidak kesiangan saat sampai ke tempat yang ditujunya. Seketika matanya melirik perempuan yang ada di sebelahnya. Kini wanita itu sedang menangis sambil mendudukkan pandangannya ke bawah. Akhirnya mobil itu sampai juga di rumah sakit yang ia tuju. Dirinya pun menyerahkan kunci mobil itu kepada seorang pria yang memakai baju dinas seperti security untuk memarkirkan mobilnya ke tempat parkir. Saat wanita aneh itu turun dari mobil Clara, lelaki itu tiba-tiba menutupi hidungnya. Clara pun mengernyitkan dahinya. Dirinya lalu mengendus anggota tubuhnya, terutama pada bagian ketiaknya. "Enggak kok, wangi. Lagian aku tadi juga sudah nyemprotin parfum," ucapnya lirih. "Kenapa sih pak? Kok ditutupin gitu?" Kata-kata Clara terdengar agak kasar. Ia berkata bahwa satpam itu mungkin sedang mengejek dirinya. "Loh, memangnya mbak nggak bisa nyium baunya ya?" sahut lelaki itu ketus. "Memangnya bapak nyium bau apa?" Clara bertanya balik. "Bau amis mbak ini. Sudah masih muda tapi indera penciumannya sudah rusak," serunya sambil melirik wanita yang datang bersama Clara saat itu. Gadis itu baru paham, mungkin lelaki itu merasa tidak nyaman dengan bau yang berasal dari tubuh wanita aneh yang bersamanya itu. "Oh, maaf ya pak, teman saya ini memang orangnya jarang mandi." Hehehe. Clara menarik tangan pucat wanita itu ke arahnya. Ia lalu kemudian menggandengnya dan buru-buru masuk ke dalam rumah sakit, agar satpam itu tidak menanyakan hal aneh lagi pada dirinya, yang nantinya akan membuatnya semakin malu. Sungguh dirinya sangat malu saat satpam tadi mengatakan hal itu kepadanya. Namun, mau bagaimana lagi? Ia juga membawa wanita itu ke sini dengan terpaksa, karena di rumahnya memang sedang tidak ada siapa-siapa. Andai mamanya tadi di rumah, maka dirinya tidak perlu repot-repot untuk membawa wanita memalukan ini bersamanya. "Ini semua gara-gara kamu sih," celetuknya pada wanita itu. Clara masih menganggap bahwa bau amis yang tertebar itu disebabkan karena wanita itu yang sepertinya memang sudah tidak mandi selama berhari-hari. Jadi baunya menyengat sampai ke penciuman semua orang. Harusnya dirinya tadi itu menemaninya untuk membersihkan badannya terlebih dahulu. Namun sayangnya waktu kerjanya itu sudah mepet. Jadi mau tidak mau, terpaksalah dia mengajak wanita itu bersamanya dalam keadaan seperti itu. Dirinya memang sudah ada niat untuk meninggalkannya dan ingin menyuruhnya duduk diam di dalam mobilnya saja. Namun hatinya merasa iba padanya.
Dirinya takut akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan jika meninggalkannya sendirian di sana. Apalagi dengan gelagatnya yang aneh, bisa-bisa semua orang akan mengusirnya pergi dari sini. Ingat ya, kamu harus tetap berada di belakangku. Jangan kabur dan jangan kemana-mana. Mengerti? Pesannya pada wanita itu. Di dalam, semua staf rumah sakit juga turut menutupi hidungnya. Clara pun menjadi semakin malu. Ia lalu berlari dengan tetap menggandeng tangan wanita itu ke arah ruangan Stephen untuk menemuinya. Di ruangan lainnya, dirinya tidak sengaja bertemu dengan kedua orang tua Stephen. Ia lalu melangkahkan kakinya ke sana untuk menemui mereka. Loh, Om, Tante, tumben kesini, ada apa? Sapa gadis itu kepada mereka. Tidak berbeda dengan yang lain, orang tua Stephen juga turut menutup hidungnya. Parah sih ini, ucapnya lirih. Dirinya benar-benar merasa malu. Siapa itu? Tanya mama Stephen itu padanya. Matanya sambil melirik ke arah wanita aneh itu. Ini, Tante, anaknya dari kerabatnya mama. Hehehe. Ucapnya yang nampak bingung mencari jawaban. Oh iya, tumben Om dan juga Tante kesini. Mau bertemu Stephen ya? Timbalnya lagi. Dirinya berusaha mengalihkan pembicaraan. Loh, kamu belum tahu kabar tentang Stephen, nak? Mereka agak kaget karena ternyata gadis yang akan dijodohkan dengan anaknya itu malah belum mengetahui apa-apa tentang kondisi Stephen saat ini. Kabar tentang Stephen? Maksud kalian apa? Tanya Clara. Ia nampak terkejut setelah mendengar pernyataan dari kedua orang tuanya Stephen. Stephen mengalami kecelakaan, sayang. Wanita yang diduga mama dari Stephen itu mencoba untuk menjelaskan kepadanya. Apa? Lalu di mana Stephen dan juga bagaimana keadaannya sekarang, Tante? Clara hampir tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Mungkin karena itulah alasan mengapa semalam bukan Stephen yang mengangkat panggilan darinya. Dirinya juga agak kecewa dengan sikap teman dari Stephen itu. Mengapa sewaktu ditelepon lelaki itu tidak langsung memberikan kabar padanya tentang peristiwa yang menimpa temannya itu? Dia sudah melewati masa kritisnya. Tapi mama Stephen tidak melanjutkan ucapannya. Tapi apa, Tante? Jangan bikin Clara tambah khawatir dong. Clara mulai meneteskan air matanya. Tapi untuk saat ini Stephen masih belum bisa membuka matanya. Wanita baru bayi itu langsung memeluk Clara. Mereka berdua pun kini semakin terisak oleh tangisan. Apa aku boleh melihatnya ke dalam sekarang? Clara meminta izin kepada orang tua Stephen untuk memasuki ruangan, di mana di situ ada Stephen yang belum sadarkan diri. Masuklah, nak, sahut perempuan itu sambil mengelus lembut rambut Clara. Kau tunggu di sini sebentar ya, ucap Clara kepada wanita aneh itu. Kemudian dirinya ini mendudukkan wanita itu di sebuah kursi. Om, Tante, aku titip dia sebentar ya, tambahnya lagi, yang kemudian menitipkan wanita itu kepada kedua orang tua Stephen. Mereka mengangguk. Clara pun berjalan meninggalkan mereka dan masuk ke ruang rawat Stephen. Pah, agak sana dong duduknya. Mama nggak tahan nih sama bau amis yang berasal dari tubuhnya. Perempuan tua itu menyenggol lengan suaminya agar suaminya itu mau menggeser posisi duduknya. Mereka berdua pun duduk dan di jarak dengan dua kursi kosong dari tempat di mana wanita aneh itu duduk. Sesekali mata mereka melirik ke arah wanita itu. Pah, lihat deh, wanita itu sedang makan apa ya? Mama Stephen setengah berbisik ke telinga suaminya. Suaminya lalu membenahi posisi kacamatanya. Lalu kemudian melihat ke arah wanita itu. Nampak wanita aneh itu sedang mengelus rambutnya. Namun dari rambutnya itu seperti ada beberapa benda kecil yang terjatuh. Tidak lama wanita itu memunguti benda yang jatuh dari rambutnya itu, lalu dimakannya. Astaga mah, itu belatung. Lelaki tua itu bangkit, dirinya terperanjat dengan apa yang baru saja dilihatnya. Begitupun pada istrinya. Ia juga ikut bangkit dan turut menatap Cici ke arah wanita yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri itu. Wanita itu menoleh, tatapan matanya tajam ke arah mereka. Ia tertawa menyeringai sembari mulutnya terus melahap belatung yang terjatuh dari rambutnya. Mah, coba lihat keadaan kakinya itu, napak atau tidak? Bisiknya ke telinga istrinya. Istrinya lalu pura-pura menjatuhkan tas tenteng miliknya untuk mencari tahu bahwa sebenarnya wanita yang dilihatnya itu manusia ataukah memang
sesosok arwah yang sengaja menakut-nakuti mereka. Mama Stephen pun kembali berdiri. Tangannya kini menyeret lengan suaminya dan mengajaknya pergi menjauh dari tempat wanita itu duduk. "Bagaimana?" tanya suaminya yang semakin penasaran. "Kakinya napak kok, Pak," ucapnya lirih. "Tapi bagaimana bisa wanita aneh itu datang bersama Clara ya, Ma? Nemu di mana anak itu tadi?" serunya yang masih merasa heran dengan gelagat anehnya. Tengah asik berbicara, tiba-tiba yang mereka perbincangkan datang mendekat ke arahnya. Wanita itu mendekatkan wajahnya, menatap dengan sorot tatapan tajam ke arah mereka. Bau busuk dan amis dari tubuhnya semakin membuat dua orang itu mual. Lalu wanita itu kemudian mendorong tubuh mereka hingga terjatuh ke lantai. Hihihihihi. Ia tertawa setelah berhasil mendorong mereka. Kemudian wanita itu melangkah masuk ke ruangan untuk menyusul Clara. "Dasar bocah gendeng," umpat lelaki tua itu. Mereka lalu menyusul wanita aneh itu untuk masuk ke dalam ruang rawat putranya, berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Clara nampak menggenggam erat tangan Stephen. Mulutnya masih dipasang alat oksigen, pun dengan dadanya, yang saat ini penuh dengan alat-alat elektrokardiogram untuk mengontrol detak jantungnya. Dirinya menunduk, lalu meluapkan tangisannya sejadi-jadinya, sampai tidak sadar jika wanita aneh itu masuk dan berdiri tepat di sampingnya. Kemari kamu, dasar wanita gila," teriak Papa Stephen yang saat itu membuat Clara menjadi kaget. Clara melihat tubuh wanita itu sedang ditarik paksa untuk keluar dari ruangan ini. Merasa kasihan, ia pun menghampirinya. "Kamu ngapain masuk? Kan sudah aku bilang tunggu sebentar di luar," bisiknya lirih ke telinganya. Tidak tahu wanita itu paham atau tidak dengan yang diucapkannya. "Ayo keluar dari sini, jangan mengganggu waktu istirahat anak saya." Papa Stephen masih berusaha menarik kuat tangan wanita itu, hingga tanpa sengaja wanita itu malah berpegangan pada lengan Stephen. Lepaskan tangan anak saya," teriakannya semakin keras. "Sudah Om, biarkan saja jika dia tidak mau keluar. Jika dirinya berbuat ulah, biarlah nanti jadi tanggung jawab saya. Sekali lagi maaf ya Om," ucapnya dengan mengatupkan tangannya sebagai tanda permintaan maafnya. "Kok bisa kamu kenal wanita aneh seperti dia ini, Dok?" Lelaki tua itu masih terlihat kesal dengannya. "Sudah Pak, ayo keluar. Biarkan saat ini Clara yang menggantikan tugas kita untuk menjaga Stephen." Istrinya mencoba untuk menjelaskan padanya. Saat tangan wanita itu bersentuhan dengan tangan Stephen, tiba-tiba Stephen ini mulai membuka matanya, seperti ada satu keajaiban yang datang setelah dirasa sudah tidak ada lagi harapan. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Le. Mah, cepat panggil dokter untuk datang ke sini," teriakannya kepada istrinya, yang kala itu melihat anaknya telah membuka matanya. Lelaki itu pun bergegas menghampiri putranya. Ia melepas secara paksa tangan wanita aneh itu dari genggaman putranya. Dirinya juga mendorong tubuhnya sebagai balasan atas apa yang dilakukannya tadi padanya. Clara tersenyum bahagia melihat Stephen yang sudah sadar. Ada tangisan haru yang kemudian menetes membasahi pipinya. "Steph, akhirnya kamu buka matamu. Sungguh, aku sangat khawatir melihat keadaanmu yang seperti ini." Dirinya kembali menggenggam erat tangan Stephen. Stephen mulai memandangi wajah mereka satu persatu, lalu berganti menatap kondisinya yang saat ini telah terpasang beberapa alat medis di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi padaku?" Stephen mencoba mengangkat kepalanya. Namun keadaannya yang tidak memungkinkan membuatnya kesulitan saat dirinya ini mencoba untuk menggerakkan badannya. Tidak berselang lama, dokter yang bertugas menangani Stephen pun datang. Ia lalu memeriksa dada Stephen menggunakan stetoskopnya. "Bagaimana Dokter Stephen? Apa yang saat ini Anda rasakan?" Dokter itu menanyakan tentang perkembangan tubuh Stephen. "Dokter Ira?" Stephen terkejut ketika melihat dokter yang beberapa hari lalu menangani Clara. Kini dokter itu juga menanganinya. Ia hanya mengingat satu hal sebelum dirinya itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Seingatnya, setelah dirinya berhasil mengendalikan remnya untuk berhenti, tiba-tiba saja dari arah tidak terduga muncul sebuah truk besar yang kala itu kehilangan keseimbangan lalu menabrak kendaraannya.
Mobilnya terpental dan terguling hingga beberapa ratus meter dari tempat semula. Setelah itu, Stephen tidak tahu lagi apa yang terjadi padanya selanjutnya. Dan siapa yang telah membawanya ke rumah sakit itu. "Dok, bagaimana kondisi anak saya saat ini?" tanya Papa Stephen kepada dokter tersebut. "Ini seperti sebuah mukjizat, Pak. Dokter Stephen telah berhasil melawan mautnya." Belum lama tadi, detak jantungnya dimonitor hanyalah 55%, jauh dari apa yang kita harapkan. Yang sebelumnya dia tidak sadarkan diri, kini Dokter Stephen sudah bisa untuk membuka matanya. Allah masih memberinya kesempatan untuk hidup. Dokter Ira menebarkan senyum dengan tidak mengurangi gelar panggilan dokter saat menjelaskan perkembangan Stephen secara detail. "Kau dengar, Steph? Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku secepat itu." Refleks karena merasa gembira, Clara langsung memeluk Stephen di depan mereka semua. "Ra, lepas." Stephen malu di saat semua orang yang ada di ruangan itu menatap mereka. "Tidak, aku tidak mau," ucapnya yang tidak ingin melepaskan dekapannya. "Sudah Lara, lepaskan." "Mereka semua melihat ke arah kita," bisiknya lirih ke telinga Clara. Clara kemudian melepaskan pelukannya. Dirinya terlihat salah tingkah ketika semua mata menatap ke arah mereka. Saking gembiranya mendengar kondisi Stephen yang sudah membaik, dirinya sampai terbawa suasana dan melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dokter Ila lalu kemudian berpamitan pergi. Dirinya masih ada beberapa pasien yang perlu ditangani. "Mama senang akhirnya kamu telah sadar, Nak." Perempuan parubaya itu mendekat ke arah putranya. Saat hendak memeluknya, Stephen malah membuang mukanya dan menyungkingkan bibirnya. Mungkin dirinya masih merasa sakit hati atas perlakuan kedua orang tuanya itu padanya. Stephen malah menganggap bahwa tangisan yang keluar dari mata mereka itu hanyalah kepura-puraannya saja. Mamanya hanya bisa menangis saat anaknya sendiri enggan untuk memeluknya. Perempuan itu seakan telah paham mengapa putra semata wayangnya itu melakukan hal itu kepadanya. Dirinya perlahan mulai menyadari semua kesalahannya, semua rasa sakit yang ia torehkan di hati putranya, hingga luka itu menjadi kering dan membuat bekas tanda yang sulit terhapus di lubuk hati Stephen yang paling terdalam. "Baiklah, Mama dan juga Papa akan pamit pulang. Clara, Om juga Tante menyerahkan tanggung jawab ini padamu. Tolong ya, jaga dan juga rawat Stephen, karena Tante sendiri bukanlah orang tua yang baik bagi dirinya," tutur mamanya. Kini air matanya tidak bisa dibendung lagi. "Tidak perlu menyuruh siapa-siapa untuk menjagaku, karena aku bisa untuk menjaga diriku sendiri. Bukankah kalian merasa senang dengan keadaanku yang sekarang ini?" Netra Stephen berkaca-kaca saat mengatakan hal itu kepada mereka. Rasa kecewa terhadap orang tuanya itu yakini kian membesar. "Steph, cukup. Jangan melebihi batasanmu. Walau bagaimanapun, dia adalah orang yang telah melahirkanmu ke dunia ini," papanya berteriak sangat lantang. "Apa kau dengar? Inilah watak asli mereka kepadaku." Stephen berganti menatap Clara dengan tatapan sendu, berharap bahwa masih ada orang yang peduli padanya. Bukan untuk dikasihani, melainkan untuk merasakan apa yang hatinya rasakan saat ini. Tidak kuat mendengar perkataan yang terlontar dari mulut putranya, wanita parubaya itu pun berlari keluar ruangan dalam keadaan menangis. "Kau sungguh keterlaluan, Steph." Kemudian lelaki berkacamata itu pergi dari ruangan tersebut untuk menyusul istrinya. "Pergilah yang jauh. Jangan pernah datang lagi," teriak Stephen saat papanya itu sudah melangkah pergi meninggalkan ruangan. "Steph, semua ini tidak benar." Clara mencoba memberikan pengertian padanya bahwa tindakan yang baru saja dilakukannya itu salah. "Ah, sudah diam. Jangan mencoba untuk menasihatiku. Kau tidak tahu apa yang telah terjadi padaku belakangan ini. Karena kita sudah terpisah sejak kecil," sentaknya pada gadis yang duduk di sebelah pembaringannya itu. Stephen pun membuang mukanya dan enggan menatapnya lagi. Saat ini hatinya masih diselimuti rasa kekecewaan yang teramat besar terhadap orang tuanya itu. Kini matanya beralih kepada sosok perempuan berambut panjang yang kala itu sedang menghadap ke jendela ruangannya dengan posisi tubuh yang membelakanginya. "Ra, kamu bawa siapa?" Terut, terut. Saat dirinya hendak menjawab pertanyaan Stephen, gawe Clara ini bergetar.
Sengaja ia menonaktifkan dering panggilannya supaya tidak ada orang yang meneleponnya dikala dirinya sedang melakukan pekerjaannya. Dilihat nama kontak yang ada di ponselnya terdapat panggilan dari mamanya. Aduh, angkat tidak ya? Clara menggigit ujung jarinya. Dirinya pun bingung harus menolak ataukah menjawab panggilan itu. Siapa, Ra? Kok nggak diangkat? Tanya Stephen padanya. Clara lalu kemudian menunjukkan handphonenya kepada Stephen. Angkat saja, bilang aja kalau kamu sekarang di rumah sakit, ucapnya memberi saran. Ia mengangguk, kemudian menjawab panggilan dari mamanya. Tidak lupa suara loudspeaker pun diaktifkannya, agar lelaki yang ada di sebelahnya itu juga bisa mendengar percakapannya bersama mamanya. Iya, Mah, ada apa, Mah? Clara terlihat gugup. Kamu di mana? Kok Mama lihat mobil kamu di garasi nggak ada? Tanya mamanya. Aku lagi di rumah sakit, Mah, sahutnya sedikit takut. Ngapain? Siapa yang sakit? Mamanya bertanya kembali. Ya kan, aku itu apa? Ini kan hari pertama aku bekerja di sini, Mah. Clara mencoba untuk tenang. Oh ya, kamu sedang tidak membohongi Mama kan? Di seberang sana, mamanya sudah menanam curiga. Ya enggak lah, Clara berkata jujur kok, balasnya. Baiklah, jika itu alasan pekerjaan, tapi ingat, perintah Mama semalam. Awas kalau kamu sampai berani melanggarnya, cetusnya. Clara lalu memutus panggilan itu. Ia malas jika harus beradu mulut dengan mamanya lagi, yang nantinya akan berpengaruh pada pekerjaannya. Stephen pun sempat kaget saat mama dari temannya itu seperti memberikan perintah kepada Clara. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Clara dan juga mamanya malam itu? Maksud mamamu tadi apa? Tanya Stephen penasaran. Clara kembali duduk di dekat pembaringannya. Dirinya lalu mulai menjelaskan peristiwa yang dialaminya malam itu. Apa kau ingat? Saat terakhir kali kita bicara di telepon lalu tiba-tiba panggilannya itu terputus. Ucapnya pada lelaki di sebelahnya itu. Stephen pun mengangguk. Maaf, waktu itu baterai handphoneku kan habis dan aku lupa untuk mencargernya. Sebenarnya malam itu setelah kau berpamitan pulang, aku bertengkar hebat dengan mamaku, ujarnya menjelaskan. Bertengkar? Soal apa? Tanya Stephen yang semakin penasaran. Ya, aku nggak tahu, tapi tiba-tiba saja mamaku itu marah-marah gak jelas, terus nyuruh aku buat jauhin kamu, sahutnya. Stephen kemudian mengernyitkan dahinya saat Clara menceritakan kejadian yang dialaminya malam itu. Mengapa sekarang Tante Eva menyuruh putrinya itu untuk menjauhinya? Apa motif di balik ini semua? Apakah Tante Eva marah saat malam itu dirinya dengan tidak sengaja telah menguping pembicaraannya dengan seseorang yang misterius di dalam kamarnya? Steph, Clara memanggilnya saat Stephen tiba-tiba saja terdiam. Lelaki itu pun menoleh ke arahnya. Apa ada lagi yang mamamu katakan selain itu? Tanya Stephen. Clara hanya menggelengkan kepalanya. Pandangan Stephen pun kembali kepada gadis berambut panjang yang saat ini tengah memainkan korden jendela ruangan tersebut. Itu siapa? Tanyanya lagi pada Clara. Clara pun menoleh di mana mata Stephen itu sedang menatap. Oh, aku temukan dia ada di bilik mamaku. Tadi di rumah sedang tidak ada siapa-siapa, jadinya aku membawanya ke sini, jelasnya. Dia di kamar mamamu? Maksudnya? Stephen merasa bingung dan masih tidak paham dengan perkataan Clara. Ya, dia di kamar mamaku, Steph, dan aku berjumpa dengannya baru pagi tadi, celetupnya. Stephen ini teringat akan suatu hal. Apakah gadis itu yang waktu itu dilihatnya di kamar mamanya Clara? Tapi siapakah gadis itu dan mengapa Tante Eva menyembunyikannya di dalam kamarnya? Dan bahkan, ia juga menyembunyikan hal itu dari putrinya sendiri. Banyak sekali pertanyaan di pikirannya. Ra, coba deh panggil dia ke sini, pintanya pada teman masa kecilnya itu. Dan kamu mau apa? Clara mengernyitkan dahinya. Sudah, bawa dia ke sini dulu. Clara pun menuruti permintaan darinya. Ia lalu berdiri dan mengajak wanita itu untuk menemui Stephen. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana part kelanjutannya ataupun cerita selanjutnya, ya kalian nantikan saja terus di channel ini. Jangan kemana-mana ya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Pokoknya kelanjutan ceritanya pastilah akan sangat seru untuk kita nantikan. Makanya tetap stay tune terus di sini ya teman-teman di channel ini. Terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak salah kata yang saya ucapkan ataupun dalam membacakan narasi video kali ini mungkin ada beberapa kata yang kurang jelas atau sebagainya, saya mohon maaf ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.